Bagi nasabah pinjam online yang galbanya itu udah lama, bahkan udah tahunan, mungkin ngerasa kalau di tahun 2026 ini, desa lapangan pinjol itu sekarang kayak mulai berkurang loh. Ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, apalagi kan seperti di tahun 2024, tahun 2025. Nah, itu gencar-gencarnya loh. Seperti desa lapangan selalu datang atau ada update. Desa lapangan selalu datang ke rumah nasabah. Tapi di tahun 2026 ini, kamu ngerasa nggak sih kalau yang dipentingin desa pinjol itu sekarang bukan datang ke rumah, tapi lebih ke menekan mental nasabah. Sehingga di tahun 2026 ini banyak loh desa pinjol yang makin barbar. Karena seperti yang kita tahu, kalau mereka menggunakan DC lapangan dan DC lapangan tersebut misalnya melakukan kesalahan, alhasil bisa disanksi OJK dan didenda oleh pihak OJK. Ya contohnya seperti pinjol Indosat. Karena ulah DC lapangannya kan, jadi rentan kalau menggunakan DC lapangan. Makanya banyak sekarang DC-DC pinjol itu lebih memilih jalur online. Emang sih enggak semua, tapi di tahun 2026 DC lapangan itu sudah mulai berkurang loh. Nah, yang dimaksud barbar via online ini bagaimana Bang? Apakah sebar data dan lain? Ya jelas seperti itu. Cuman sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Kalbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Kalbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa subscribe channel ini. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Sebenarnya saya juga itu tidak hanya maksudnya ngasih tahu begitu ya, tapi saya juga membuktikannya sendiri. Jadi di tahun 2026 ini emang banyak ya, maksudnya pinjol kayak mulai barbar, seperti mengancam data pribadi kita akan sebar, bahkan terornya itu sudah melanggar. Yang menurut aturan OJK, neror kita atau WA kita itu bolehnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tapi kan faktanya bisa setiap malam kita terus diteror. Karena seperti yang saya bilang, prioritas mereka sekarang menekan mental nasabah. Karena kalau mental nasabah sudah tertekan, nasabah sudah ketakutan, maka si nasabah tersebut akan melakukan apapun demi membayar hutangnya. Tapi kan masalahnya, kalau mereka emang ekonominya sedang turun drastis atau tidak punya uang, ya gimana coba? Emang sih yang namanya utang piutang itu wajib dibayar loh. Tapi kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, yang bagaimana lagi? Nah, kalau bisa lihat sendiri kan, di sini juga saya melakukan Kalbay ini seperti di Rucep nih 21 juta. Ini totalnya 53 juta, cuman dia ada ini ya minta dibayar pokoknya aja. Jadi dia itu cuma minta dibayar 21 juta. Lebih tepatnya minta dibayar pokoknya aja. Ada lagi nih di aplikasi lainnya, kita cek-cek aja ya. Jadi kenapa saya share seperti ini? Tujuannya ya supaya relate aja sih, karena saya juga ngalami. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu panik ya, meskipun di tahun 2026 ini DC pinjol makin barbar. Ya seperti bisa saja menghubungi kontak-kontak pribadi kita, bahkan bisa saja menyebar data pribadi kita, karena tujuan mereka kan itu menekan mental kita. Jadi yang harus kita lakukan itu sebenarnya simple ya. Kalau kamu tidak ingin seperti data pribadi kamu disebar, kontak-kontak kamu dihubungi, yang pertama nih, kamu bisa hapus aplikasinya ya. Kamu bisa hapus aplikasinya, atau nih kamu hapus aja izinnya seperti ini. Nah, tujuannya supaya mereka itu nggak ada akses ke HP kita. Mengakses galeri yang dijadikan misalnya sebar data, kontak-kontak kita seperti kontak-kontak dihubungi. Nah, nantinya mereka tidak ada akses kalau ininya dimatikan, oke. Nah, tidak ada perizinan seperti itu ya. Nah, kalau kamu tidak ingin menghapus aplikasinya, misalnya kamu masih ada niatan untuk bayar, kamu hapus aja izinnya. Tapi kalau kamu ingin galbay, itu beda cerita. Kamu hapus aja aplikasinya. Karena itu jauh lebih aman, supaya mereka emang bener-bener tidak ada akses lagi. Dan yang kedua yang harus kamu lakukan, supaya kamu nih bisa tenang, ya bisa merasa aman, tidak panik, kamu harus mengganti seperti kartu HP, kartu WA, ataupun email. Itu penting sekali loh. Tujuannya untuk memutus akses teror mereka. Karena seperti yang kita tahu, teror dan pinjol legal itu mengganggu banget loh. Seperti kamu saat tidur diteror, kamu bangun tidur diteror oleh DC pinjol legal. Kan itu jelas mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya beri jamin kalau kamu mengganti dua tersebut, seperti yang pertama, kamu menghapus aplikasinya, yang kedua, kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, saya beri jamin deh, kamu akan aman-aman saja saat galbay di pinjol legal. Tapi Bang, saya nggak tahu pinjol saya memiliki DC lapangan atau tidak. Kamu simak video saya yang ini.
Nah, di situ saya jelaskan pinjol yang memiliki desa lapangan. Misalnya pinjol kamu memiliki desa lapangan, kamu masuk ke playlist channel ini. Di playlist channel ini itu ada cara loh menghadapi desa lapangan agar desa lapangan tidak datang ke rumah kita. Itu udah lengkap di playlist channel ini, kamu bisa simak saja. Dan perlu dicatat, resiko terberat ketika kita galbay di pinjol legal itu hanya nama kita masuk SEK OJK saja ya. Itu sudah sering saya share ya di video-video saya sebelumnya. Intinya di video kali ini saya itu hanya ingin memberitahu hal penting yang harus kamu lakukan ketika galbay di pinjol legal, yaitu yang dua tadi, menghapus aplikasinya dan ganti kartu HP, ganti WA. Karena seperti yang saya bilang di awal, DC pinjol sekarang lebih memprioritaskan teror via online. Karena kalau lewat desa lapangan itu biasanya banyak pelanggaran dan mereka takut kena sanksi juga. Jadi itulah yang harus kamu lakukan. Nah, mungkin itu saja video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat semua nasabah pinjaman online yang saat ini sedang gagal bayar di pinjol legal. Dan buat kamu juga yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay. Sampai jumpa di video berikutnya.